Halo Nanda semua, jumpa lagi di channel Kelas IPA Online, kelasku prestasiku untuk bersama membahas materi-materi pelajaran IPA SMP. Pada bab 2 ini, kamu akan mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Untuk itu, kamu harus memahami dulu tentang ekosistem. Ekosistem adalah suatu kesatuan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Hubungan ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput, dan masih banyak ekosistem yang lain. Tentunya, ekosistem ini mempunyai komponen untuk melakukan kegiatan timbal balik tersebut. Komponen dalam ekosistem ada dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah komponen ekosistem yang terdiri dari semua makhluk hidup, sementara komponen abiotik adalah komponen yang tidak hidup. Kita pelajari dari komponen biotik. Komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme seperti virus dan bakteri. Komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Berdasarkan fungsinya dalam ekosistem, komponen biotik ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu produsen, konsumen, dekomposer. Produsen adalah semua makhluk hidup atau organisme yang dapat menciptakan makanannya sendiri atau yang sering disebut dengan organisme autotrof, yaitu ada pada tumbuhan. Sementara konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa menciptakan makanannya sendiri alias heterotrof. Karena tidak bisa menciptakan makanannya sendiri, konsumen atau heterotrof ini tergantung pada produsen yang menjadi makanan atau sumber energinya. Contoh dari konsumen ini adalah manusia dan hewan. Nah, berdasarkan jenis makanannya, produsen dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah makhluk hidup yang hanya memakan tumbuhan seperti sapi, kambing, dan kelinci. Kalau karnivora adalah makhluk hidup yang hanya makan daging seperti singa, harimau, dan serigala. Sementara omnivora adalah makhluk hidup yang memakan segalanya atau memakan tumbuhan dan daging seperti manusia, tikus, ikan yang bisa makan tumbuhan, dan zooplankton. Nah, kalau dekomposer atau pengurai adalah organisme yang berfungsi menguraikan bahan organik dari organisme mati. Dekomposer ini juga disebut sebagai konsumen makro atau sapotrof karena memakan makanan yang berukuran lebih besar. Contoh dari dekomposer adalah jamur, cacing, dan bakteri. Yang berikutnya komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen tidak hidup yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Yang termasuk dalam komponen abiotik adalah 1. Air. Semua makhluk hidup pasti butuh air untuk proses metabolisme tubuhnya. Yang kedua adalah cahaya matahari. Cahaya matahari sangat dibutuhkan oleh tumbuhan, alga, dan makhluk hidup autotrof lain untuk melakukan fotosintesis. Yang ketiga, oksigen. Oksigen merupakan komponen abiotik yang penting sekali buat makhluk hidup.
Oksigen digunakan untuk proses pembakaran dalam tubuh makhluk hidup untuk mendapatkan energi. Yang keempat adalah suhu. Suhu penting karena ada jenis makhluk hidup tertentu yang hanya bisa hidup di kisaran suhu tertentu, misalnya beruang kutub. Dia hanya bisa hidup di daerah kutub yang dingin saja, atau singa yang hanya bisa hidup di daerah tropis saja. Yang kelima adalah tanah. Tanah merupakan campuran dari serpihan batu, nutrisi, air, dan mineral-mineral lain. Tanah menyediakan unsur-unsur penting bagi pertumbuhan makhluk hidup, terutama bagi tumbuh-tumbuhan. Berikutnya, kita akan mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain. Interaksi ini dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan. Selain itu, juga melalui bentuk hidup bersama, yaitu simbiosis. Simbiosis kemudian terbagi menjadi beberapa jenis, di antaranya simbiosis mutualisme. Simbiosis ini adalah jenis simbiosis di mana dua makhluk hidup yang berbeda spesies memberikan keuntungan satu sama lain. Contohnya adalah lebah madu dan tanaman berbunga. Lebah madu mendapatkan makanan berupa madu dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan keuntungan dalam berkembang biak karena proses penyerbukan dilakukan oleh lebah madu, sehingga memungkinkan daerah penyerbukan yang lebih luas. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Dalam simbiosis ini, satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, tetapi merugikan makhluk hidup yang menjadi teman simbiosisnya. Contohnya adalah tumbuhan tali putri. Tumbuhan ini tidak memiliki klorofil atau zat hijau daun yang diperlukan untuk proses fotosintesis, sehingga tumbuhan ini menempelkan dirinya pada tumbuhan lain untuk mengambil sari-sari makanan. Yang ketiga, simbiosis komensalisme. Dalam interaksi ini, satu organisme mendapatkan keuntungan, sedangkan yang lainnya tidak mendapatkan keuntungan, namun juga tidak rugi. Contohnya adalah anemon laut dengan ikan badut. Ikan badut memiliki zat yang melapisi tubuhnya sehingga kebal dengan sengatan anemon laut. Sementara ikan badut tinggal di sela-sela anemon untuk mencari perlindungan dari predator. Yang keempat adalah antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah jamur penicillium. Jamur ini menghambat pertumbuhan beberapa jenis bakteri sehingga tidak bisa berkembang biak di sekitarnya. Jamur ini digunakan oleh manusia sebagai obat antibiotik dengan nama penisilin. Yang kelima, kompetisi adalah interaksi dua jenis makhluk hidup yang saling bersaing untuk mendapatkan atau memperebutkan sebuah hal yang sama. Misalnya, persaingan antara kerbau dan kambing untuk mendapatkan rumput dalam sebuah ekosistem padang rumput. Nah, interaksi-interaksi ini biasanya berhubungan dengan keseimbangan ekosistem, penjagaan populasi, persebaran, dan ketersediaan hewan serta tumbuhan. Semuanya dipengaruhi oleh interaksi ini. Interaksi makhluk hidup yang lain contohnya adalah predasi. Predasi adalah hubungan antara organisme pemangsa atau predator
dengan organisme yang dimangsa atau prey dalam suatu ekosistem. Jenis interaksi yang selanjutnya adalah rantai makanan. Kamu sudah pernah dengar tentang rantai makanan sebelumnya? Yap, rantai makanan adalah proses perpindahan energi makanan melalui seri organisme. Pada rantai makanan terdapat produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, dan konsumen tingkat ketiga. Alur pada rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Yang berikutnya adalah jaring-jaring makanan. Nah, apa bedanya sih rantai makanan dengan jaring-jaring makanan? Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari beberapa rantai makanan yang saling bersinggungan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa jaring-jaring makanan merupakan rantai makanan yang lebih kompleks. Organisme yang terlibat dalam sebuah jaring-jaring makanan juga memiliki lebih banyak pilihan makanan dibanding organisme yang ada pada rantai makanan. Yang terakhir, piramida makanan. Piramida makanan merupakan diagram yang menggambarkan susunan tingkat trofik 1 dan tingkat trofik lainnya berdasarkan jumlah, biomasa, dan kemampuan menyimpan energi pada setiap trofiknya. Sesuai dengan namanya, susunannya berbentuk piramida dan komposisinya semakin ke atas semakin mengecil. Komposisi yang berada di dasar piramida merupakan produsen, sedangkan yang berada di bagian atas merupakan konsumen puncak. Nah, sobat pembelajar di mana saja berada, yang ini adalah rangkuman pembelajaran kita hari ini. Silakan di screenshot untuk disimpan atau untuk dicatat di buku tulis kalian, biar bisa untuk belajar di kemudian hari.